Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi tentang perkembangan dan situasi terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah media online yang bernama Crypto Briefing. Jadi kalau kita lihat di sini pada hari Rabu, itu Bitcoin dan pasar kripto mengalami momentum kenaikan signifikan menyusul rilis data Consumer Price Index CPI pada bulan Mei yang menunjukkan inflasi tumbuh sebesar 3,3% dibandingkan tahun sebelumnya, sedikit lebih rendah dari tingkat 3,4% yang tercatat pada bulan April. Kemudian reaksi positif terlihat dari pasar kripto dengan perlambatan inflasi. Ini menimbulkan harapan akan adanya potongan suku bunga oleh Federal Reserve dalam beberapa bulan mendatang, teman-teman. Kemudian pada saat tulisan ini dibuat, ini Bitcoin menunjukkan kenaikan harga sekitar 2,3% dalam 1 jam setelah pengumuman data CPI bulan Mei, dengan pasar kripto top 20 itu juga menunjukkan pergerakan positif. Kemudian dalam laporan ini bahwa Ethereum juga mengalami kenaikan sebesar 2,6% dalam satu jam terakhir menurut data dari CoinGecko. Kemudian ada lagi token Near Protocol, ini mengalami kenaikan paling tinggi dalam 1 jam terakhir dengan lonjakan 5,4%, meskipun mengalami penurunan 13,4% dalam seminggu terakhir, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini, menurut data yang dibagikan oleh Baron dan dirilis oleh Departemen Tenaga Kerja pada saat tulisan ini dibuat, laju inflasi bulanan melambat menjadi 0,1% pada bulan Mei, turun dari tingkat pertumbuhan 0,3% yang terlihat pada bulan April, teman-teman. Kemudian core CPI yang tidak termasuk harga energi dan makanan yang fluktuatif ini juga melambat menjadi tingkat tahunan 3,5% terendah sejak April tahun 2021. Di sini kalau kita lihat ada seorang kepala market di YouHodler yang bernama Ruslan Lianka menyatakan bahwa bagi Bitcoin ini terlihat adalah sebuah situasi yang menguntungkan di pasar saat ini. Jadi cryptocurrency ini dapat mengatasi level resisten di angka 71.000 sampai dengan 73.000 US dollar dan akan memperbaharui rekor tertinggi dalam beberapa minggu mendatang, didorong oleh optimisme di pasar keuangan. Jadi sentimen positif ini disebabkan oleh harapan akan pemotongan suku bunga di Amerika Serikat dan Eropa yang merangsang aliran modal ke aset beresiko, teman-teman. Kemudian dalam laporan ini, Lianka juga mencatat bahwa meningkatnya minat resiko di kalangan investor, seperti yang terlihat dari aktivitas perdagangan tinggi pada saham meme dan saham penny dengan rating rendah. Dia mengamati bahwa investor kripto ini sedang beralih dari mata uang utama ke mata uang meme yang lebih meningkatkan profil resiko di pasar, teman-teman. Sekarang setelah kita melihat laporan, ini laporan ditulis pada 16 jam yang lalu, teman-teman. Namun kita akan lihat apa kondisi laporan ini sesuai dengan hari ini, karena ini adalah laporan pada hari Rabu pada saat tulisan ini dibuat, sementara hari ini adalah hari Kamis, teman-teman, tanggal 13. Jadi kita lihat untuk kondisi market hari ini. Ternyata walaupun hari Rabu sempat mengalami kenaikan, teman-teman, namun kalau kita lihat pada hari Kamis ini Bitcoin kembali mengalami penurunan. Hanya ada kenaikan tipis, teman-teman, 0,04%. Kemudian kalau kita lihat selama 7 hari terakhir ini masih mengalami koreksi sebesar 5,04%. Jadi Bitcoin belum bergerak terlalu signifikan, teman-teman.
Walaupun kemarin sempat naik agak lumayan, namun hari ini kita lihat dalam rentang 1 hari terjadi tarik ulur dalam pergerakan harga. Untuk Bitcoin hari ini kita lihat ada diperdagangkan di angka 67.444 US dollar per satu Bitcoin. Dan untuk Fear and Greed Index kita lihat hari ini ada di poin 58 atau ada di angka netral, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat untuk Bitcoin dominan, hari ini dominasi Bitcoin untuk di keseluruhan market kripto yang ada di CoinMarketCap ini menempati angka 54,2%, teman-teman. Sementara untuk Ethereum ada di angka 17,2%. Jadi kalau kita melihat angka 54,2% berarti kebanyakan investor baik institusional maupun retail ini lebih memilih untuk menginvestasikan dananya di dalam bentuk Bitcoin dibandingkan altcoin, teman-teman. Kemudian untuk Ethereum kita lihat hari ini diperdagangkan di angka 3.508 US dollar per satu Ethereum. Kemudian dalam 24 jam terakhir mengalami koreksi sebesar 0,16% dan dalam 7 hari terakhir mengalami koreksi yang cukup dalam, teman-teman, 9,15%. Nah, dengan kondisi Bitcoin seperti ini, kita akan lihat apakah masih ada peluang untuk kenaikan bagi harga Bitcoin, teman-teman. Kalau kita lihat untuk volume perdagangannya, ini cukup luar biasa, teman-teman, peningkatan dari perdagangan Bitcoin. Karena kita lihat di sini ada kenaikan sebesar 10,91%. Jadi dalam 24 jam terakhir terjadi jual beli Bitcoin di angka 35,8 miliar US dollar, teman-teman. Dan untuk market kapitalnya ada di angka 1,3 triliun US dollar. Nah, kemudian kita akan cek untuk Bitcoin pergerakan harganya. Jadi kita akan pakai MA Cross, teman-teman. Kita pakai MA Cross 50, kita pasang dulu sebentar alatnya. Jadi kita akan lihat apakah trennya ini masih up atau ada kecenderungan untuk mengalami penurunan. Kita pakai MA 50 dan MA 200, teman-teman. Untuk volumenya kita hilangkan dulu biar enak melihatnya. Jadi kalau kita bicara time frame hari, teman-teman, ini pada tanggal 31 Oktober 30 Oktober 2023 itu telah terjadi golden cross, dan kita lihat untuk pergerakan harga dari Bitcoin ini masih trend up, teman-teman. Kalau karena kita lihat di sini MA 50 masih berada di atas MA 200 di time frame hari. Artinya tren pergerakan masih trend up dan ini hanya koreksi. Kemudian kalau kita turun ke time frame di bawahnya di H4, kita lihat di sini memang trennya masih up. Ini sempat terjadi taking profit kemudian naik lagi, hari ini koreksi lagi, teman-teman. Tapi ini masih ada di area golden cross, jadi belum terjadi dead cross di area H4. Jadi bisa dinyatakan bahwa kalau kita memakai indikator ini untuk tren ini masih cenderung up, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.